Setiap orang itu pasti akan sampai pada sebuah titik di mana satu tarikan nafas bisa mengubah seluruh garis takdir. Sebuah keputusan besar, entah itu soal karir, soal relasi, atau mengenai arah hidup, seringkali datang saat batin sedang riuh oleh suara orang lain. Sebelum langkah kaki itu beranjak, berhentilah sebentar. Pastikan bahwa keputusan yang akan diambil adalah buah dari kejernihan, bukan sekedar pelarian dari rasa takut atau tuntutan dunia yang tidak pernah puas. Seringkali dorongan untuk mengambil langkah besar muncul bukan karena aspirasi, melainkan karena rasa gerah akan kondisi saat itu. Ada sebuah godaan besar untuk segera melompat ke arah baru hanya karena ingin menjauhi rasa sakit atau ingin menjauhi kebosanan yang sedang dirasakan. Namun keputusan yang didorong oleh pelarian jarang sekali membawa seseorang pada kedamaian jangka panjang. Sangat penting untuk bertanya pada diri sendiri dalam keheningan yang paling jujur, apakah langkah ini diambil untuk mengejar sesuatu yang bermakna atau hanya untuk lari dari sesuatu yang menakutkan? Akar dari sebuah keputusan akan menentukan ketahanan bangunan hidup di masa depan. Jika keputusan diambil demi membuktikan sesuatu kepada orang lain, atau demi memenuhi standar sukses yang dipaksakan lingkungan, maka beban itu akan terasa sangat berat saat badai datang. Motivasi yang rapuh adalah racun yang bekerja lambat. Ia akan membuat seseorang meraih apa yang diinginkan, namun tetap merasa hampa saat sudah sampai di sana. Mengidentifikasi kebenaran di balik keinginan adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa langkah kaki berada di jalan yang tepat. Dalam buku Start With Why, karya Simon Sinek, dijelaskan bahwa kejelasan mengenai mengapa kita melakukan sesuatu adalah kompas yang paling handal. Tanpa pemahaman yang dalam tentang nilai-nilai inti yang dianut, keputusan besar hanyalah sebuah eksperimen yang beresiko tinggi. Keputusan yang kokoh harus selaras dengan tujuan hidup yang lebih besar, bukan sekedar respons emosional sesaat terhadap tekanan sosial atau krisis identitas yang bersifat sementara. Kejujuran batin memerlukan waktu dan ruang. Jangan biarkan urgensi yang diciptakan oleh dunia luar kemudian memaksa keputusan yang diambil saat batin masih keruh. Biarkan emosi mereda, biarkan debu-debu kekhawatiran mengendap ke dasar, hingga tersisa satu suara jernih yang berkata, "Ini adalah jalan yang benar, bukan karena jalan ini mudah, tapi karena jalan ini mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya." Di era modern ini, rintangan terbesar dalam mengambil keputusan itu bukanlah karena kurangnya pilihan, melainkan karena terlalu banyak kemungkinan. Setiap pilihan yang diambil berarti membunuh ribuan kemungkinan lainnya, dan ketakutan akan kehilangan seringkali membuat batin lumpuh. Kelumpuhan analisis ini akan membuat seseorang menjadi terjebak dalam keraguan abadi, menunggu saat yang benar-benar sempurna untuk melangkah, padahal kesempurnaan itu hanyalah sebuah ilusi yang tidak akan pernah datang. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan, terkadang
akan menjadi semakin buram pandangan yang kita dapat. Terlalu banyak mendengarkan pendapat ahli atau meniru jejak sukses orang lain justru bisa menjauhkan diri dari intuisi pribadi. Informasi memang penting sebagai data pendukung, namun otoritas terakhir harus tetap berada di tangan pemilik hidup itu sendiri. Belajar untuk membatasi masukan dari luar adalah cara yang terbaik untuk memberi ruang bagi kebijaksanaan internal agar bisa berbicara lebih lantang. Mengacu pada teori dalam buku The Paradox of Choice, memiliki terlalu banyak pilihan justru meningkatkan kecemasan dan penyesalan. Strategi terbaik dalam keputusan besar bukan mencari yang terbaik dari segala sisi, melainkan mencari yang cukup baik dan juga mencari yang selaras dengan prinsip hidup. Kepuasan tidak datang dari pilihan yang sempurna, melainkan dari komitmen penuh untuk menjalani pilihan yang sudah diambil tanpa terus-menerus menoleh ke belakang pada kemungkinan-kemungkinan yang sudah kita tinggalkan. Setiap keputusan besar itu selalu membawa resiko, dan itu adalah bagian dari kesepakatan dengan kehidupan. Keberanian bukan berarti ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk melangkah meski tangan masih sedikit bergetar. Kepastian total adalah kemewahan yang tidak pernah diberikan oleh takdir. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa diri akan sanggup menghadapi apapun konsekuensi yang muncul dari pilihan tersebut di kemudian hari. Keputusan yang baik itu tidak hanya diukur dari keuntungan instan, melainkan dari keberlanjutannya di masa depan. Seringkali manusia terjebak dalam pemikiran jangka pendek yang mengutamakan kenyamanan sekarang dibandingkan pertumbuhan di masa depan. Sebuah langkah yang terlihat manis hari ini bisa jadi merupakan jebakan yang akan mengikat kebebasan batin 10 tahun dari sekarang. Membayangkan diri di masa tua, menatap kembali pada putusan hari ini adalah cara yang efektif untuk bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas. Apakah keputusan ini akan memperluas ruang gerak jiwa atau justru mempersempitnya? Apakah ini akan membuat diri menjadi lebih otentik atau justru memaksa diri untuk terus memakai topeng demi mempertahankan apa yang sudah diraih? Pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti ini sangat krusial untuk mencegah penyesalan di kemudian hari. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi pencapaian, melainkan dalam integritas antara tindakan dan juga nilai-nilai moral yang dipegang teguh. Dalam buku Thinking, Fast and Slow, dijelaskan bagaimana sistem berpikir kita seringkali tertipu oleh bias emosional dan intuisi yang dangkal. Keputusan besar memerlukan keterlibatan sistem berpikir yang lambat, yang logis, dan juga analitis untuk mengimbangi dorongan impulsif. Memahami bagaimana otak bekerja saat menghadapi resiko akan membantu seseorang untuk tidak terjebak dalam euforia sesaat atau kepanikan yang tidak beralasan saat berada di persimpangan jalan. Pikirkan tentang warisan atau legasi yang ingin ditinggalkan. Keputusan hari ini adalah satu guratan pena dalam buku biografi hidup masing-masing. Pastikan guratan itu adalah sesuatu yang akan dibaca dengan rasa bangga, bukan dengan rasa malu karena telah mengkhianati nurani demi keuntungan materi atau pujian dunia
yang sifatnya hanya sementara dan juga akan mudah terlupakan. Setelah keputusan diambil, tugas selanjutnya bukan lagi menimbang-nimbang, melainkan mengeksekusi dengan penuh keteguhan hati. Keraguan yang muncul setelah langkah pertama diambil adalah ujian terhadap komitmen. Banyak orang gagal bukan karena mereka mengambil keputusan yang salah, tapi karena mereka tidak cukup tekun untuk menyirami benih keputusan tersebut sampai tumbuh menjadi kenyataan yang kokoh. Fokus harus dialihkan dari apa yang benar menjadi bagaimana membuat ini menjadi benar. Melangkah berarti menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Akan ada tantangan yang tidak terduga dan akan ada momen di mana pilihan tersebut terlihat seperti kesalahan. Namun disinilah kekuatan karakter itu diuji. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian adalah ciri dari jiwa yang sudah berevolusi. Setiap hambatan itu adalah feedback, bukan tanda untuk berhenti. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang diri sendiri dan juga tentang dunia. Penerimaan terhadap konsekuensi adalah bentuk kedewasaan yang tertinggi. Ketika sebuah pilihan sudah diambil dengan penuh kesadaran, rasa syukur akan muncul bukan hanya saat hasilnya sukses, tapi juga saat melalui prosesnya yang berliku. Tidak ada jalan yang benar-benar mulus di dunia ini. Namun, jalan yang dipilih sendiri dengan penuh integritas akan selalu terasa lebih ringan untuk ditempuh dibandingkan jalan yang dipaksakan oleh orang lain. Video ini telah membawa kita dari mencari tenang hingga menemukan kekuatan diri. Sekarang, dengan kekuatan itu di tangan, keputusan apapun yang diambil tidak lagi didasari akan kerapuhan batin. Kita melangkah sebagai subjek atas hidup kita sendiri dan siap menghadapi babak baru dengan mata terbuka dan hati yang mantap. Selamat mengambil langkah besar, karena di seberang keberanian itulah kehidupan yang sesungguhnya sudah lama menunggu untuk ditemukan.